Abi Pun. Iya Pun. Halo, kami dari kelompok 10 bersama saya Kisti Haira Dayana, NIM 123250049 dari Prodi Teknik Lingkungan. Dan saya di sini Ebenezer Sinaga dengan NIM 123150045 dengan Prodi Teknik Geologi. Halo, dengan saya Ina Selvia Sinambela dengan NIM 123250057 dari Prodi Teknik Lingkungan. Dan saya Abdul Warifudin dengan NIM 123150033 dari Prodi Teknik Geologi. Sudah. Hai, perkenalkan nama saya Kristi Angelina Silalahi dengan NIM 1232558 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Mikael Dewi Putra Siahaan dengan NIM 1231538 dari Prodi Teknik Geologi. Perancangan sistem infus sederhana dengan aplikasi Hukum Bernoulli. Pengenalan tentang sistem infus sederhana. Apa itu sistem infus? Sistem infus adalah cara untuk memberikan cairan atau obat-obatan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah secara terukur. 2. Mengapa sistem infus sederhana dibutuhkan? Tidak semua kondisi memerlukan infus yang rumit. Sistem infus sederhana lebih praktis dan mudah digunakan dalam situasi tertentu. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menguji tekanan dan kecepatan aliran cairan atau fluida. Prinsip ini dapat digunakan dalam rancangan sistem infus yang efektif. Fluida adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan zat yang dapat mengalir atau mengalirkan dirinya sendiri. Sedangkan sistem infus sederhana merupakan sistem infus tradisional yang digunakan untuk mencapai aliran cairan yang stabil ke saluran infus dengan menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Nah, komponen-komponen apa sih yang digunakan dalam sistem infus sederhana? Yang pertama ada pompa infus yang berguna untuk mengatur aliran cairan melalui tabung. Kedua ada klem infus yang berfungsi untuk menghentikan aliran cairan pada saat yang tepat. Yang keempat ada set, sebuah tabung yang terhubung ke pompa infus. Dan yang kemudian yang terakhir adalah wadah cairan di mana dapat berupa botol atau tas infus yang berguna untuk menyimpan dan mengatur cairan. Metodologi detail cara kerja alat. Alat dan bahan. Setelah desain dibuat, maka untuk pembuatan alat infus sederhana diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. 1. Botol minum bekas dengan tutupnya. 2. Selang infus. 3. Jarum infus. 4. Klem infus. 5. Kawat sebagai pelubang tutup botol. 6. Aquades sebagai fluida. Metode perancangan alat. Metode perancangan alat praktikum dalam hukum Bernoulli melalui beberapa tahap, yaitu dengan mengkalibrasi alat ukur untuk mengetahui ketelitian alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data, perancangan rancang bangun alat praktikum hukum Bernoulli untuk menemukan desain yang relevan dengan materi terkait hukum Bernoulli, pembuatan alat, pengujian alat dengan mengambil data. Langkah-langkah perancangan sistem infus sederhana. Yang pertama disiapkan botol plastik, kemudian tutup dari botol plastik tersebut dilubangi dengan ujung kawat yang telah dipanaskan. Kemudian botol diisi dengan aquades atau cairan infus kurang lebih 700 ml. Kemudian ditusukkan ujung selang infus ke tutup botol yang telah dilubangi. Kemudian dipastikan tidak ada yang bocor dan infus sederhana siap digunakan. Dapat dilihat, kami memanaskan ujung kawat guna melubangi tutup botol. Kemudian, setelah dilubangi, ujung dari selang infus dimasukkan ke dalam tutup botol dan dipastikan tidak ada kebocoran. Untuk menguji dan memvalidasi sistem infus yang dirancang, kita perlu memeriksa apakah aliran cairan konstan dan tidak ada udara di dalam infus. Yang kedua, kita harus melakukan pengukuran kilat dengan 4 set. Yang ketiga, pengujian botol dan ujung selang infus sama tingginya. Dan yang keempat, pengujian botol lebih tinggi dari ujung selang infus. Keunggulan dan manfaat penggunaan sistem infus sederhana dengan aplikasi hukum Bernoulli. Presisi. Sistem infus sederhana dengan aplikasi Bernoulli memastikan kekebalan air yang tepat. Kemudahannya, sistem infus sederhana dapat dibuat dan digunakan oleh siapa saja tanpa pelatihan khusus. Efektivitas,
Sistem infus sederhana dengan aplikasi Bernoulli memberikan aliran cairan yang stabil dan aman dalam tubuh. Kesimpulan adalah pentingnya perancangan yang tepat dalam sistem infus sederhana. Setiap rancangan sistem infus yang efektif dan aman harus mengikuti prinsip-prinsip Bernoulli dan perhitungkan setiap langkah dengan hati-hati. Perancangan yang baik dengan bahan dan teknologi yang tepat dapat selamatkan banyak nyawa. Untuk mekanisme cara pembuatannya, ya pertama adalah dengan cara memasukin inner water ke dalam botol. Kemudian untuk mengatur volume air yang keluar dari infus, kita di sini ada pengatur yang kemudian kita dapat mengatur seberapa besar intensitas volume air yang dikeluarkan. Berikut adalah proses percobaan alat infus sederhana, yaitu melihat perbandingan jarak antara botol berisi fluida atau kantong infus yang diletakkan lebih tinggi dan lebih rendah dari jarum, juga efeknya bila diberi tekanan lebih, serta pengaruhnya terhadap laju cairan atau jumlah tetesan yang keluar. Dapat dilihat pada percobaan pertama, jika kantong infus atau yang diilustrasikan sebagai botol berisi fluida diletakkan lebih tinggi dari jarum, maka setelah ditunggu 20 detik, cairan yang keluar adalah sebanyak 20 tetes. Dapat disimpulkan bahwa fluida atau cairan yang keluar adalah 1 tetes per detiknya. Kemudian, berikut adalah percobaan kedua jika botol berisi fluida diletakkan lebih rendah dari jarum infus. Setelah ditunggu atau dihitung selama waktu yang sama, yaitu 20 detik, hasil yang didapatkan yaitu tidak ada setetes pun cairan yang keluar. Dan percobaan ketiga, yaitu jika botol berisi fluida diletakkan di bawah jarum infus namun diberi tekanan, atau dalam percobaan ini botolnya dipencet, maka tetap akan ada cairan yang keluar dan memiliki laju cairan sebanding dengan seberapa kuat tekanan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa laju cairan fluida yang keluar akan lebih optimal jika diletakkan lebih tinggi dari jarum infus. Itulah mengapa pada orang yang sakit, infus diletakkan lebih tinggi dari tubuh pasien. Aduh, kamu sakit. Diding, kamu kenapa? 911? 911, what's your emergency? Diding, tolong selamatin Diding. Dan inilah penerapan hukum Bernoulli pada infus sederhana. Mantap.